Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan analisis regresi sederhana. Nama kelompok: Naila Rizky Rahmania, Zakiatul Miskiah, Indriani, dan Astifania Khairunisa. Yang pertama akan dijelaskan oleh Astifania. Saya Astifania Khairunisa akan menjelaskan pengertian analisis regresi sederhana. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Nah, hasil analisis regresi ini berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Yang selanjutnya ada analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, yaitu bahwa antara variabel dependen dengan variabel independen memiliki sifat hubungan sebab akibat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Selanjutnya oleh Naila Rizky Rahmania. Selanjutnya, tujuan analisis regresi. Poin yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakiatul Miskiah. Untuk mencari persamaan garis regresi, dapat digunakan berbagai pendekatan atau rumus, sehingga nilai konstanta A dan nilai koefisien regresi B dapat dicari dengan metode sebagai berikut. Dan di bawah ini adalah rumusnya. Dan contoh berdasarkan hasil pengambilan sampel secara acak tentang pengaruh lamanya pelajar X terhadap nilai ujian Y adalah sebagai berikut. Y adalah nilai ujian 40, X lamanya belajar 4, X kuadrat 16 yang diperoleh dari 4 kali 4 sama dengan 16 dari X, dan X kali Y dari 40 kali 4 hasilnya 160, dan semuanya dijumlah. Dengan menggunakan rumus di atas, nilai A dan B akan diperoleh sebagai berikut, di mana A yaitu buka kurung jumlah dari Y dikali jumlah dari X kuadrat tutup kurung dikurangi jumlah dari X dikali jumlah dari X Y tutup kurung dibagi buka kurung nilai N dikali jumlah X kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung jumlah X tutup kurung kuadrat 2 dengan hasil 20,4, dan B dengan sesuai rumus yang di atas dengan hasil 5,4, sehingga persamaan regresi sederhana adalah Y 20,4 ditambah 5,4 YX. Berdasarkan hasil perhitungan dan persamaan regresi sederhana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa satu lamanya belajar mempunyai pengaruh positif koefisien regresi B sama dengan 5,4 terhadap nilai ujian. Artinya jika semakin lama dalam belajar maka akan semakin baik atau tinggi nilai ujiannya. Yang kedua, nilai konstanta adalah sebesar 20,4. Artinya jika tidak belajar atau lama belajar sama dengan 0, maka nilai ujian adalah sebesar 20,4 dengan asumsi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dianggap tetap. Karena koefisien korelasi yang mendekati angka plus 1 berarti terjadi hubungan positif yang erat. Bila mendekati angka negatif 1 berarti terjadi hubungan negatif yang erat. Sedangkan koefisien korelasi mendekati angka 0 berarti hubungan kedua variabel adalah lemah atau tidak erat.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indriani. Selanjutnya, karakteristik penggunaan regresi. Regresi memiliki beberapa karakteristik, antara lain, yang pertama, model regresi dikatakan layak jika angka signifikasi pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. Yang kedua, tidak boleh terjadi multikolinearitas. Artinya, tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antar variabel bebas. Nah, syarat ini hanya berlaku untuk regresi linier berganda dengan variabel bebas lebih dari satu. Yang ketiga, keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai R kuadrat. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Nah, di sini nilai R kuadrat mempunyai karakteristik diantaranya 1. Selalu positif. Dan yang kedua, nilai R kuadrat maksimal sebesar 1. Jika nilai R kuadrat sebesar 1, akan mempunyai arti kesesuaian yang sempurna. Maksudnya, seluruh variasi dan variabel Y dapat diterangkan oleh model regresi. Sebaliknya, jika R kuadrat sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linear antara X dan Y. Lalu, karakteristik penggunaan regresi yang keempat, terdapat hubungan linier antara variabel bebas, yaitu X, dan variabel tergantung, yaitu Y. Yang kelima, data harus berdistribusi normal. Dan yang keenam, data berskala interval atau rasio. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kedua variabel bersifat dependen. Artinya, satu variabel merupakan variabel bebas, atau bisa disebut juga sebagai variabel prediktor, sedang variabel lainnya variabel tergantung, atau bisa disebut juga sebagai variabel response. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.